Shalom semua Bapak Ibu. Ya pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan hari ini. Suara saya bisa terdengar? Semua bisa Jelas, mendengar? Bu. Ya, jelas. Oke. Ya, senang sekali ya bisa bertemu sekalipun lewat dari video nih ya, layar. Tetapi kita semua bisa jauh-jauh bisa ketemu ya di tempat di kamar atau di ruangan saudara ya. Nah, bersyukur hari ini kita bisa mengadakan acara ini. Saya ingin menyebutnya, ini saya bukan mengajar, tetapi saya sedang membagikan sesuatu ya, karena apa yang sudah saya pelajari selama ini, saya ingin bagikan supaya kita semua sama-sama lebih mengerti ya, dan lebih paham lagi tentang apa sih warisan apa nih yang akan kita berikan untuk keturunan kita. Nah, Bapak Ibu sebelumnya di sini kan ada yang dari Manado, ada yang dari Bandung tadi ya, ada yang dari Blitar, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari daerah timur nggak ya? Mungkin Pak David tahu ya. Ada yang dari daerah timur? Nggak ada ya? Oke. Ini saya buat sengaja di jam 2 itu supaya Bapak Ibu bisa yang mungkin daerah timur tidak terlalu sore nantinya kalau selesai ya. Artinya jam 2 kan di sana berarti jam 4. Kalau jam 4 berarti sampai jam 6 kira-kira begitu. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Hendra, ini senior saya nih. Pak Hendra Sewanya ini ada di sini ya, bergabung. Kita mau belajar sama-sama hari ini. Nanti Bapak Ibu kalau di tengah-tengah saudara ingin bertanya, silakan bertanya, boleh dia langsung di chat gitu ya, di ini kolom chat sini, atau kepada Pak sampaikan kepada Pak David. Mungkin ada nomor WA-nya ke Pak David ya, nanti Pak David yang akan menyampaikannya kepada mungkin atau ke Pak Tulus. Ya, nah hari ini saya ingin membahas ini pertama saya ingin membahas dulu tentang bimbingan pranikah, karena di divisi di departemen keluarga di Sinode Pusat itu bagian saya itu adalah bimbingan pranikah dan konseling. Nah, bimbingan pranikah itu sebenarnya ada beberapa pelajaran. Boleh Opan untuk share screen apa saja. Nah, Bapak Ibu, saya akan menunjukkan dulu ini terlebih dahulu, karena nanti sesi konseling itu berbeda ya. Jadi ini bimbingan pranikah. Sebenarnya ada sekitar 10. Sebenarnya ini jadi 13 karena di sini ada perbedaan itu ada beberapa. Yang satu tujuan pernikahan, kedua kasih sejati, ketiga perbedaan, ini perbedaan saya dan pasangan. Nanti kita mengerti tentang perbedaan-perbedaan itu apa sih? Gitu ya, perbedaan kita tuh banyak sekali dengan pasangan. Itu tentang dominan, intim, stabil, cermat, ini tentang bahasa kasih, gender ini tentang jenis kelamin. Saudara jangan cuma pikir saya laki dan perempuan itu berbeda, bukan cuma itu. Tapi banyak cara mengambil keputusannya, cara berpikirnya itu berbeda sekali. Ya, itu masuk di dalam pelajaran ketiga ini, perbedaan saya dan pasangan. Kemudian komunikasi yang efektif. Di dalam keluarga juga kita perlu membahas tentang keuangan tentunya. Ya, keuangan dalam keluarga, terus peran dan tanggung jawab, seksualitas dalam pernikahan, kemudian pernikahan yang kuat, masalah sebelum pernikahan. Nah, ini termasuk yang baru dan hari ini kita bahas adalah di sini sebenarnya. Kemudian ada mantu dan mertua. Nah, jadi sebelumnya saya pernah mengadakan ini tahun 2020 kemarin. Ya, setelah pandemi justru. Di saat-saat pandemi kita tidak bisa keluar, kita mengadakan Zoominar beberapa kali. Yang kalau saudara pernah mengikuti, yang pertama sebenarnya mertua dan VS menantu ini, ya. Kemudian ada hot button, kemudian ada yang kok kamu gitu sih, gitu ya. Ini 3 kali pernah saya adakan. Nah, hari ini tentang warisan berharga. Yang minggu depan itu adalah masa lalu, sekarang, dan mendatang. Nah, sebenarnya yang 5 di sebelah kanan sini itu adalah pelajaran-pelajaran yang ada di sebelah kiri ya. Jadi sebenarnya ada, misalnya mertua dan menantu itu kan ada sebenarnya. Kok kamu gitu sih? Nah, ini sebenarnya membahas tentang perbedaan ya, karena di dalam pernikahan pasti saudara akan bertanya kepada pasangan saudara, suatu kali akan bilang, kok kamu gitu sih? Gitu kan, artinya ada sesuatu yang kenapa nih? Selama ini saya nggak pernah lihat begini, kok kamu ternyata begitu ya. Nah, dan itu banyak. Artinya kalau saya sebut itu kejutan-kejutan dalam pernikahan. Kejutan itu kan bisa positif, tapi bisa juga negatif.
ya. Dan sampai saat ini kami sudah menikah 32 tahun, tetap aja kadang-kadang saya bilang, kok kamu gitu sih? Ya, berarti ada sesuatu yang baru yang saya temukan lagi. Nah, nggak apa-apa, kalaupun itu negatif, kita bisa belajar lagi. Itu sebabnya nanti akan menjadi satu pernikahan yang kuat. Makanya di situ juga ada pernikahan yang kuat. Nah, kemarin yang belum lama ini saya di BPN juga membawakan satu topik, cinta saja tidak cukup. Sebenarnya di dalam cinta, di dalam pelajaran itu, saya membahas bukan hanya cinta, tetapi ada hal-hal lain, ada peran, ada tanggung jawab, ada masalah keuangan, ada masalah komunikasi dan sebagainya. Ya, tapi dua hal yang saya bahas kemarin itu tentang peran dan tanggung jawab di dalam pernikahan. Nah, ini hanya kata-katanya ya, temanya atau topiknya, judulnya gitu ya, supaya menarik. Ya, tetapi pelajarannya sebenarnya adalah pelajaran-pelajaran yang di antara 10 ini. Nah, kemudian masa lalu, sekarang, dan mendatang. Ini kedua yang kita bahas hari ini dan minggu depan, itu yang termasuk baru di dalam bimbingan pranikah. Yang lalu belum ada yang ini. Ya, kenapa? Sebenarnya kalau saudara sadari, masalah pernikahan yang terjadi dalam pernikahan kita, itu biasanya dimulai sebelum kita menikah. Saudara pasti menyadari hal ini setelah saudara masuk dalam pernikahan. Padahal saudara udah tahu dulu pasangan saudara itu seperti apa. Tapi saudara nekat juga menikah dengan orang yang katanya saudara cintai. Ya, tetapi memang katanya mencintai orang yang menikahi orang yang kita cintai itu mudah. Tetapi mencintai orang yang kita nikahi itu tidak mudah. Ya, makanya kita belajar untuk terus membangun pernikahan supaya pernikahan kita makin hari makin menjadi kuat. Nah, saudara, pernikahan itu tidak ada yang sempurna. Semua pernikahan kita tidak ada yang sempurna. Karena manusianya dua orang yang dikatakan dua menjadi satu juga tidak ada yang sempurna. Jadi jangan harap sampai kapanpun pernikahan saudara menjadi sempurna. Tidak akan ada. Yang ada adalah pernikahan yang kuat. Kalau saudara membangun pernikahan dan saudara terus-menerus membangun, kalau saya sebut itu tiang-tiang di dalam rumah pernikahan saudara, itu tiang itu makin hari makin kuat. Nah, itulah sebabnya kita belajar bagaimana kita memperkokoh pernikahan kita. Ya, bukan menjadi sempurna, tetapi menjadi kuat. Nah, dan di dalam departemen keluarga, saya sebutnya ini serinya seri keluarga sehat. Saya ingin juga melihat bahwa keluarga-keluarga di gereja Pantekosta Karismatika ini banyak yang, bukan banyak, kalau boleh semuanya, pernikahan, khususnya pendeta-pendeta ini ya, para hamba-hamba Tuhan, dan para pemimpin. Pernikahan itu pernikahan yang kuat, kokoh, sehat, keluarganya sehat. Banyak orang yang menikah itu bertahan hanya karena status. Ya, statusnya status sosial lah, karena ada anak lah, karena memang di dalam agama kita nggak boleh bercerai, jadi saya bertahan. Tetapi sebenarnya saudara sudah tidak puas di dalam pernikahan. Nah, itu sebabnya kita belajar. Kalau dikatakan bagaimana caranya untuk mendapat kepuasan di dalam pernikahan, nah, saudara butuh belajar. Ya, kalau saudara nggak mau belajar, saudara rasa udah tahu semuanya, ya ketinggalan jadinya. Banyak hal yang justru sebenarnya ada hal baru yang harusnya kita bisa pelajari, kita dapat lagi, kita kehilangan itu. Nah, hari ini kita mau bahas tentang warisan berharga. Saudara, sekali lagi kita bersyukur ya, ada justru karena pandemi ini kita jadi bisa banyak belajar sebenarnya. Jadi saudara bisa banyak belajar lewat dari Zoominar atau webinar yang diadakan dari mana saja. Nah, kita belajar hari ini tentang sebuah warisan berharga. Sebenarnya saudara kita semua, saudara yang sebagai orang tua tentunya kita semua mau supaya anak-anak kita nanti mendapat warisan yang berharga. Karena kita sendiri sebenarnya kita kan sebagai anak. Saudara, Bapak, Ibu di sini semua, waktu kita menjadi seorang anak dan kita bertumbuh, kemudian kita menikah, dan saudara waktu suatu saat Bapak Ibu saudara bilang begini, ini ada warisan buat kita. Nah, tentu Bapak Ibu senang kan? Biasanya warisan itu adalah uang, harta, tanah, dan sebagainya. Betul? Nah, tetapi hari ini kita belajar warisan apa sih yang berharga? Saudara juga ada yang bilang, warisan iman. Ya, iya, oke lah ya. Baiklah,
Karena di sini semuanya hamba-hamba Tuhan, ya. Jadi sudah tahu apa sih yang terbaik, gitu ya, warisan seperti apa. Tapi iman pun, apakah kita mempersiapkannya? Ya, bagaimana cara kita bisa bagikan kepada anak-anak kita? Kalau kita cuma punya, tetapi kita tidak pernah membagikan kepada anak kita, ya, itu namanya bukan warisan, saudara. Ya, tapi kita belajar hari ini apa yang akan kita bagikan kepada anak-anak kita. Warisan apa yang kita siapkan untuk mereka? Oke, apa yang akan kita wariskan pada keturunan kita nantinya? Apakah Anda sudah mempersiapkannya? Kalau sudah tuh bagaimana caranya ya saudara mempersiapkannya? Seserius apa? Bagaimana seriusnya saudara mempersiapkan? Kalau bilang itu penting. Nah, kalau penting bagaimana caranya? Nah, warisan apa yang Anda dapat dari orang tua Anda? Saudara dapat apa? Sebenarnya kita juga dapat warisan. Bukan cuma harta. Kalau orang tua saya dulu selalu bilang begini. Saya panggilnya Dedi. Dedi tuh nggak bisa kasih kalian semua anak-anak itu harta benda, kekayaan. Nggak bisa. Bahkan dulu kami sempat bangkrut ya. Jadi dari nol benar-benar nggak ada uang sama sekali. Jadi papi saya terus tanamkan itu. Tapi papi saya bilang gini, tapi Dedi mau kalian semua anak-anak itu bisa belajar sampai pendidikan yang tinggi. Supaya kalian punya bekal ilmu. Suatu saat kalian nggak punya uang, kamu punya ilmu, kamu bisa belajar. Kamu bisa bekerja, kamu bisa bisa mendapatkan uang. Jadi tidak harus meninggalkan uang, gitu ya. Jadi papi saya tanamkan itu kepada kita semua. Jadi waktu suatu saat saya mau mogok kuliah, itu papi saya marah besar. Dia bilang nggak boleh. Sekalipun kamu anak perempuan satu-satunya tidak boleh mogok kerja. Jadi kami itu 5 bersaudara, 2 kakak laki-laki saya, 2 adik laki-laki saya. Ya, nah. Saya anak perempuan satu-satunya, saya pikir sudahlah, biar kakak-kakak adik-adik saya semua yang laki-laki yang sekolah tinggi, tapi papi saya bilang tidak. Nah, itu papi saya meninggalkan warisan ya buat kami semuanya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang warisan apa? Kita mau lihat mulai dari yang pertama. Mari kita lihat Oke. Nah, kita belajar tentang pohon keluarga. Saudara akan bilang ini, ya, gila pohon keluarga mas saya juga tahu. Saudara boleh bilang saudara tahu, mengerti. Ya, tapi saya belajar ini sampai 2-3 kali saya belajar. Kenapa? Karena saya jadi tertarik gitu. Kenapa sih sebenarnya pohon keluarga ini penting? Ya, arti dari Kamus Bahasa Indonesia ini dikatakan asal usul keluarga. Saya pikir kenapa ya? Sepentingnya seapa sebenarnya pohon keluarga? Saudara, pohon keluarga ini bukan seperti yang saudara belajar di waktu kelas 3 SD barangkali ya. Dulu kita pernah belajar. Ayah, ibu, ada kakek, nenek, gitu, ada paman, kemudian ada kita di bawah, ada saudara-saudara kita di kanan kiri. Bukan hanya itu, nanti kita belajar tentang genogramnya ya. Pohon keluarga ini kita belajar betul memang asal usul keluarga. Nah, kita belajar apa sih yang diturunkan dan diwariskan dari orang tua kita, itulah yang mempengaruhi kita. Jadi tanpa sadar, mungkin saudara akan bilang begini, kayaknya ini sebenarnya saya tidak tahu nih kalau ini ternyata kok dari orang tua saya ya, dari bapak saya atau dari ibu saya gitu. Ya, nah nanti kita lihat ya apa saja. Yang pertama kita lihat warisan fisik atau psikologis, spiritual, hubungan, pola asuh, nilai dan sebagainya. Ternyata banyak yang ditinggalkan dari orang tua kita kepada kita. Dan ini dapat menjadi pola berulang yang dilakukan dalam keluarga. Nah, saudara, kata pola berulang ini yang saya tekankan. Kenapa? Karena di dalam pohon keluarga Macet. Susi hilang suaranya. Iya, ini macet Pak di sini. Saya kira di sini, saya takut. Ya, Ibu Susi. Sama ini di Batam suaranya hilang juga. Suaranya hilang ya? Suaranya hilang.
Duh, Pak Amin. Suara siapa? Suara orang itu. Yang mana? Yang pembicaraan. Iya, suara saya hilang ya. Udah bisa didengar lagi? Ya, ya. Dia tadi yang itu Sudah? ya. Kalau orang lanjut itu dulu. ngomong apa-apa? Oh, Ya, sudah bisa. Sudah ya? Ya, Sudah. oke ya. Udah Yang penting orang itu mungkin kepencet lainnya. Ya. Oh, ini Oke, saya minta tolong di mute dulu yang lainnya. Ini Pak Tulus lagi merekam ya? Oke, nah, oke, kita lanjutkan di pola berulang. Next berikutnya. Sudah kita lihat pola berulang di Alkitab. Di Alkitab ada nggak pola berulang? Ada. Kita lihat ya, pola berulang di dalam Alkitab. Nah, dalam satu generasi itu pasti akan ada pola berulang yang diulang lagi gitu. Tanpa kita sadari, oh kok ternyata diulang ya. Di dalam Kejadian 25 ayat 28, Ishak lebih sayang kepada Esau, tetapi Ribka lebih sayang kepada Yakub. Itu ada ayatnya, ya. Nah, kemudian ini kan berarti menurun setelah Ishak sayang kepada Esau, berarti ada pilih kasih, ya. Di dalam Kejadian 37 ayat 3 dikatakan Yakub juga lebih sayang kepada Yusuf. Ya, turun nih ke anaknya tanpa disadari. Ternyata ada pilih kasih di situ. Kemudian ada satu anak yang diusir pergi. Kisah siapa? Kisah Hagar dan Ismail. Ya, Ismail diusir pergi. Nah, kemudian turun lagi ke bawah itu ada Yakub. Ya, yang diusir dikatakan gini, Yakub itu dilepaskan gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan karena ada masalah dengan Esau. Ya, dia ketakutan, kemudian disuruh pergi gitu. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada Yusuf. Ya, yang diusir, bukan diusir sebenarnya, lebih tepatnya dia dibuang ya, dibuang oleh kakak-kakaknya. Nah, ini ada pola berulang tanpa ada, kita mungkin tidak menyadari. Nah, nanti saudara bisa cari lagi kalau saudara, ini kan banyak pendeta ya, kalau mau dicari siapa yang polanya berulang gitu ya. Tapi kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan saya minta maaf juga kalau dikatakan, Bu, kok nggak ada ayat-ayat yang banyak? Iya ya, saya karena tidak sedang mengajarkan tentang teologi yang banyak ya, tetapi saya ingin memberikan pengertian, pemahaman yang baru tentang pernikahan ya, karena nanti ini akan masuk di dalam pernikahan kita. Pola berulang ini tanpa kita sadari masuk di dalam keluarga ya. Tetapi prinsip-prinsip pernikahan itu semuanya ada di Alkitab ya. Jadi saya tidak akan melenceng dari Alkitab ya, tidak akan keluar dari sana, tetapi ayat-ayatnya saya tidak bahas satu per satu. Oke, nah kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Next berikutnya, warisan apa sebenarnya yang kita bawa atau nanti yang akan kita turunkan kepada anak kita? Fisik. Kalau fisik ini rata-rata Bapak Ibu semuanya tahu ya, apa itu kalau dikatakan secara fisik. Fisik ini kan ada wajah, ada bentuk tubuh, bentuk tulang, ya, kemudian ada juga darah. Nah, ini juga kadang-kadang tanpa sadar kita ada darah ya. Darah ini ada, kalau saudara ada kelainan darah itu seperti talasemia misalnya. Kelainan darah. Itu menurun nggak? Itu bisa menurun. Ya. Saudara bilang kita bisa tengking supaya semuanya nggak ada gitu. Bisa, boleh. Saya nggak anti dengan itu. Dan saudara jangan merasa gini, oh sekarang ibu jadi beda nih. Bukan, saya nggak anti dengan yang supranatural. Boleh dan tidak salah. Gitu ya, tapi kalau memang itu ada di dalam diri kita bisa terima tidak? Gitu. Nah, itu yang paling penting. Karena seringkali kita menjadi menolaknya, tapi kita jadi struggle, jadi apa ya? Susah, sulit sendiri gitu. Ya, saya nggak bisa terima. Saya maunya ini keluar dari tubuh saya, nggak boleh ada kelainan darah gitu. Nah, kalau saudara terus-menerus bergumul dengan itu, padahal memang itu karena kelainan darah ya. Dari orang tua, mungkin dari kakek nenek moyang kita dulunya ada. Gitu. Nah, saudara bagaimana cara mengatasinya sebenarnya? Jauh lebih penting itu, ya. Nah, jadi ada keturunan kita yang misalnya fisik, oh orang tua sama kita bentuk rahangnya, tulangnya, posisi tulangnya ya. Kadang-kadang ada orang bilang saya skoliosis dari mana? Dari kakek nenek saya atau dari orang tua saya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, termasuk kelainan-kelainan tadi, termasuk dari penyakit-penyakit secara fisik. Oke, nah itu yang menjadi
warisan, artinya turun dari orang tua kakek nenek kita sampai ke kita, bahkan bisa dilanjutkan lagi. Yang kalau bisa dicegah, ya bisa dicegah kan lebih baik. Jadi anak cucu kita jangan sampai terjadi, gitu ya. Tapi kalau kita nggak pernah tahu bahwa kita membawa kelainan darah misalnya, kita membawa kelainan bentuk tulang, kita nggak tahu, itu akan turun terus ke bawah nantinya. Ya, anak cucu kita juga akan kena lagi begitu. Nah, itu sebabnya kita mau belajar hari ini tentang pola apa yang berulang. Oke, yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini juga tanpa kita sadari seringkali ini menjadi berulang. Contohnya, ini banyak tentang misalnya kalau saudara mengalami kecemasan, anxiety, ya kecemasan. Biasanya bisa itu karena ada orang tua kita atau entah ayah, entah ibu, atau kakek nenek kita yang juga orangnya gampang cemas. Cemas ini kalau saudara cemas biasa normal ya, semua orang bisa cemas. Tapi cemas yang berkelebihan, yang sampai mengganggu fungsi dari kehidupan kita sehari-hari. Nah itu yang udah namanya disorder. Udah harusnya kita mencari orang yang bisa menolong. Nah ini bisa nggak ditolong? Juga bisa. Kalau kita tahu, oh ternyata saya punya kecemasan yang berlebihan, punya ketakutan yang berlebihan. Ada orang yang paranoid. Kenapa? Bisa terjadi misalnya ada orang yang pernah menjaga ibunya yang skizofrenia, artinya orang yang sakit jiwa. Ibunya yang benar-benar sudah, maaf ya kalau orang biasa kita sebutnya sakit jiwa itu gila gitu ya. Tapi sebenarnya kalau orang datang konselor itu bukan orang gila, ya. Jadi harus dibedakan. Ini skizofrenia. Ya, itu istilahnya supaya saudara lebih pintar sedikit ya. Saya pakai istilah skizofrenia. Nah, anak ini menjaga ibunya sudah lama bertahun-tahun. Nah, suatu kali rumahnya itu dirampok, ya ada perampokan. Dia sangat ketakutan. Kemudian dia menjadi orang yang paranoid. Paranoid itu ketakutan yang berlebihan. Gak ada apa-apa, kayak takut sendiri gitu. Pintu udah dikunci belum ya? Aduh, nanti ada orang masuk. Jadi ketakutan sendiri gitu. Nah, padahal dia sudah tahu dan dia udah jaga-jaga, tetap aja masih bisa kena. Kenapa? Kena trigger, kena ada pemicunya. Nah, orang yang menjaga orang yang sakit skizofrenia ini nggak mudah, karena kan setiap hari dia menolong ibunya yang ya mintanya mungkin aneh-aneh, ngomongnya aneh-aneh, gitu, berperilakunya aneh-aneh begitu. Jadi kasihan dia sebenarnya, ya. Nah. Oleh sebab itu kita belajar untuk bisa melihat apa sih sebenarnya yang diturunkan oleh orang tua atau keturunan dari sebelumnya. Oke, selanjutnya kita melihat di yang berikutnya, kita melihat apa lagi yang akan diturunkan. Nah, spiritual ini lebih kepada apakah saudara suka bersaat teduh misalnya, membaca Alkitab, hal-hal yang rohani lah ya. Tapi bisa kebalikannya. Apakah keturunannya itu adalah orang-orang yang okultisme, ya percaya dengan berhala-berhala, penyembahan-penyembahan kepada nenek moyang dan sebagainya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, saudara. Di sini kan hampir semua kalau saya lihat hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Nah, saya punya, bisa terdengar masih? Masih. Opan? Masih, oke. Nah, secara spiritual kita mungkin masih bisa lihat bahwa kehidupan kita sehari, kita melihat contoh dari ayah dan ibu kita. Apakah mereka suka berdoa, suka ibadah dan sebagainya. Itu akan menjadi warisan buat kita. Tanpa kita sadari, kita juga jadi suka melayani misalnya, karena kita lihat ayah ibu kita melayani, ya, suka membaca Alkitab dan sebagainya. Nah, yang ini yang penting, karena ini seringkali tidak kita sadari juga. Relasi, ini hubungan yang seperti apa yang kita dapatkan dari orang tua kita, kemudian kita wariskan kepada anak kita. Bapak Ibu, seringkali kita mempunyai cara tersendiri masing-masing bagaimana kita melihat orang tua kita itu menjalin hubungan. Apakah mereka harmonis? Ya, kalau pergi kemana-mana jalan, gandengan tangan, ya, berpelukan, kadang-kadang ya, bergelandotan begitu ya, bergelayutan satu sama lain, saling berpelukan begitu. Kayaknya anak-anak bisa melihat keharmonisan ya, keromantisan dari ayah dan ibunya. Atau sebaliknya, sangat dingin.
boro-boro pegangan tangan, ya. Kalau duduk aja jauh-jauh, gitu. Nah, apakah cara berkomunikasinya itu bagaimana mereka melihatnya? Kita sebagai anak, Bapak Ibu coba posisikan Bapak Ibu sebagai anak ya, sebagai anak. Waktu masih kecil, Bapak Ibu melihat orang tua Bapak Ibu itu seperti apa? Gitu. Mereka kalau cara berkomunikasinya seperti apa? Apakah mereka berkomunikasi dengan bisa saling terbuka, saling ketawa begitu misalnya, atau mereka setiap komunikasi itu ribut, ujung-ujungnya berantem, atau tanpa sadar mereka itu bisa saling berteriak, ya, ada kekerasan, jangan sampai ke sana. Nah itu bisa menjadi masuk di dalam pikiran kita, kemudian tanpa kita sadari kita lakukan itu kepada anak-anak kita. Kemudian bagaimana relasi kita dengan kakak dan adik kita. Coba dari kecil Bapak Ibu relasinya seperti apa? Apakah dekat atau sama sekali tidak dekat? Atau biasa-biasa saja? Ya udah, urusan kamu, saya. Kalau saya perlu baru saya panggil, baru saya ngomong. Nah, itu pun menjadi warisan. Kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara kita berrelasi satu dengan yang lain, kakak, adik, orang tua, anak. Nah, ada kadang-kadang sampai begini. Kenapa ya kita lihat ibu kita dengan nenek kita itu tuh nggak pernah akur, ribut terus. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu kenapa. Nanti kalau kita belajar tentang genogram, saudara mungkin akan menemukan, ternyata ada penyebabnya. Kenapa seperti itu? Ya, hal-hal apa yang memicunya sehingga terus-menerus tidak bisa berhenti. Kalau orang Chinese dulu bilangnya itu ciong namanya. Ya, nggak cocok. Bahkan kalau udah nggak cocok, anak itu dikasih ke orang lain. Udah sama kamu aja lah, kayaknya kalau sama kamu lebih cocok. Karena apa? Karena sebenarnya tidak mengerti. Kasihan, nggak ada orang yang ciong sebenarnya. Nggak ada itu anak yang mau dikasih ke orang lain. Nggak ada. Gitu ya. Nah, kalau tapi nggak mengerti, kita akhirnya terjebak dengan hal itu. Cara berrelasi. Nah, apakah saudara kalau memanggil orang itu berteriak-teriak sekalipun, dulu saya bilang gini, mungkin kalau orang yang rumahnya di kampung yang jauh-jauh, kita panggil satu sama lain berteriak-teriak gitu. Karena rumahnya jauh kan, kalau mau manggil tetangga itu mesti teriak. Tapi ternyata waktu rumahnya udah kecil sama juga, tetap aja berteriak-teriak. Nah, itu juga menjadi teladan, artinya lihat dari orang yang sebelumnya kita bawa gitu ya, warisan dari mereka. Nah, ini juga menjadi warisan ada yang positif, ada yang negatif. Saudara pernah lihat orang tua saudara atau kakek nenek saudara yang kalau tidur karena mereka udah tua, mereka tidurnya pisah. Oma sendiri, opa sendiri. Nah, waktu kita lihat orang tua kita, begitu mereka sudah mulai menjelang lansia, kok tidurnya sama ya? Orang tua ibu sendiri, bapak sendiri. Oh, begitu. Jadi nanti waktu saya juga sudah tua, saya juga akan lakukan seperti itu. Saudara, ini sebenarnya kalau kita bilang ini, saya nggak mau seperti itu, saya nggak mau seperti itu. Tapi bisa tanpa sadar kita lakukan itu ternyata. Kenapa? Karena itu udah masuk di dalam bawah alam sadar kita yang kita tonton, kita lihat terus menerus, dan itu menjadi pola berulang namanya. Ya, karena ada pola berulang terus menerus, dan itulah yang menjadi warisan. Oke, nah kita sadari itu, makanya setelah kita tahu nanti baru kita akan mengambil langkah pemulihan. Berikutnya kita lihat. Selanjutnya. Opan? Ya, oke. Nah, ada nilai-nilai. Nilai-nilai seperti apa yang kita bawa? Atau nanti yang setelah itu kita akan turunkan. Nah, ada bagaimana cara kita menghargai pasangan kita. Bagaimana cara kita menghargai, jadi kalau dari kita anak, mama sama papa, ya, ayah dan ibu tuh bagaimana saling menghargai. Bagaimana kita menjadi seorang anak dihargai oleh mereka. Ada nggak etikanya? Ya, apa kejujuran misalnya. Oh, kalau orang tua saya dulu, papi saya itu paling keras dalam soal hal jujur. Jadi dia bilang, kita harus jujur. Orang hidup harus jujur. Sekalipun papi saya belum ikut Tuhan. Ya, bukan anak Tuhan dulunya. Tapi selalu kita diajarin. Jadi saya lihat, oh ini ternyata nilai dari keluarga kami yang diturunkan. Gitu ya, dari orang tua, dari kakek nenek.
Bahkan sebenarnya kakek saya itu adalah penjudi dan perokok. Tapi saya bersyukur loh, papi saya itu tidak penjudi, tapi perokok. Nah, ikut tuh ya tanpa sadar. Om saya, jadi adik papi saya juga perokok. Ya, saya pernah tanya sama kakak dari papi saya. Saya bilang, kenapa kok nggak ikut berjudi ya? Padahal udah jelas berjudinya kadang-kadang di rumah. Tapi tante saya ini bilang gini, oh dulu itu nenek saya katanya, itu keras luar biasa. Begitu tahu anaknya judi, digebukin katanya. Dipukul habis. Tapi rokok enggak loh. Jadi akhirnya merokok dikasih. Dan akhirnya berulang gitu ya. Nah, kemudian berulang, nah untungnya sampai di papi saya stop. Kita semua udah jadi pengikut Kristus dan akhirnya kita putusin itu. Nah, bisa nggak itu terjadi? Ya, sangat bisa. Nah, kemudian saudara, kita lihat apakah ada aturan-aturan, ada sopan santun, etika-etika yang diturunkan. Kalau dulu karena kami orang tua saya itu dua-duanya dari Jawa, biasa kalau orang Jawa itu kan lebih kekeluargaan, kemudian sopan santun, kalau jalan masih udi gitu ya, nunduk lah, lewat dari orang tua tuh jalannya harus nunduk gitu. Jadi kalau kita lakukan itu, terbiasa dengan hal itu, ya untung yang bagus ya. Kalau ada satu orang yang jalannya tidak dengan cara itu lewat orang tua, marah orang tua saya. Itu adalah warisan-warisan yang diturunkan. Nah, makanya saya bilang tadi, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi nanti, menurut saudara positif, pasangan saudara, menurut saudara positif atau negatif. Nah, kalau saudara sudah menikah, saudara harus bangun nilai yang baru. Kenapa? Karena nggak bisa saudara tetap pakai nilai-nilai dari keluarga saudara. Ya, tidak bisa mempertahankan sendiri. Yang bisa adalah didiskusikan dari nilai keluarga yang sebelumnya, dari nilai keluarga istri dan suami, kemudian dibicarakan bangun nilai yang baru di dalam pernikahan. Nah, itulah sebabnya menjadi pernikahan yang kuat, ya. Nah, ada lagi tentang pola asuh. Pola asuh yang seperti apa yang kita akan lihat di sini. Saudara, kalau kita dididik, diasuh dengan cara dari salah satu ini, lihat nanti hasilnya. Ya, kalau kita dididik dengan cara otoriter itu biasanya suka menuntut. Ya, orang tua banyak tuntutan. Biasanya suka pakai gini, pokoknya gitu ya. Pakai kata pokoknya gitu. Tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi atau mengeluarkan pendapat. Kamu harus ikut saya. Kenapa Pak? Saya harus ikut Papa. Pokoknya gitu. Pokoknya kamu anak kecil ikut aja. Jadi kita nggak tahu ikut. Ya, terlalu otoriter. Jadi dan kemudian bersikap dingin, ya dingin, kaku, tidak banyak tahu gitu ya. Pokoknya semuanya dikontrol sama orang tua. Ini bisa ayah bisa ibu ya. Jadi otoriter ini kan pola asuh, bisa ayah bisa ibu. Nah kemudian hukumannya kasar, ya biasanya agak kejam begitu ya, kasar dia. Apalagi kalau kakek atau neneknya sebelumnya juga kejam. Nah, ini bisa bahaya. Kenapa? Karena hukuman itu bisa menjadi kasar. Komunikasinya satu arah. Tadi tidak dikasih kesempatan untuk berdiskusi. Boleh dibilang kasih sayangnya ini rendah, tetapi disiplinnya tinggi. Memang dia orang yang disiplin. Orang tua kita itu sangat disiplin, tetapi disiplinnya tinggi, kasih sayangnya rendah. Nggak lihat perasaan. Kadang-kadang tidak mengerti perasaan. Gitu ya. Nah, kalau yang kedua adalah permisif. Nah, permisif ini yang terbalik, ya, terbalikan. Kasih sayang tinggi, tapi disiplinnya itu rendah. Jadi seolah-olah kita dikasih bebas memilih apa saja, mau apa aja boleh. Nah, ini sebenarnya ada bagusnya. Jadi anak itu bisa mengeksplor, bisa mencoba ini dan itu dengan berani tanpa disalahkan gitu. Bagus nggak? Bagus. Ada positifnya di pola asuh permisif ini. Menjadi orang yang berani, tampil jadi bisa mencoba-coba gitu ya tanpa takut disalahkan. Tetapi kadang-kadang menjadi, kalau orang Jawa bilang itu kebablasan, kelewatan ya, terlalu apa-apa boleh. Karena kadang-kadang tidak konsisten. Kadang-kadang ini boleh, nanti kadang-kadang tidak boleh. Boleh, tidak boleh.
ya ini, yang ini kadang-kadang aturan ini ya boleh, nanti kadang-kadang ya udahlah, lagi ada temannya, lagi ada tamu, ya udah nggak usah lah. Jadi nggak konsisten. Nah, kemudian tidak memberi batasan sampai di mana boleh dan tidak bolehnya. Karena boleh semuanya boleh, apapun boleh. Nah, kalau ada apapun boleh, nah saudara, ini juga bahaya karena kan kita seringkali tidak tahu mana yang nggak boleh. Jangan salah loh saudara. Anak-anak kalau tidak dikasih batasan, mereka bisa sakit hati juga. Kenapa? Ada seorang anak perempuan yang pernah saya temui, ini dulu jadi jemaat kami waktu di Bojong, anaknya masih kecil lah ya, masih SMA waktu itu. Dia bilang gini, untung saya ketangkap Tuhan. Kalau enggak, entah kemana saya berada. Kenapa? Karena anak perempuan ini merasa bahwa dari dulu saya itu tidak pernah dikasih batasan. Jadi kalau mau pergi sama temennya, siapa aja, kemana aja, mau pulang jam berapa aja boleh. Nah ini kan sebenarnya bagus kalau ada batasannya. Tapi kalau nggak ada batasannya, jadi dia mau main sama banyak teman boleh kan. Tapi jadi keterlaluan. Dia bilang gini, sampai saya pulang jam 4 pagi nggak ditanya. Jadi kalau saya mau buat hal-hal yang buruk, bisa aja sebenarnya. Saudara bayangin anak SMA, waktu itu kelas 1, dan anaknya kecil mungil begitu istilahnya, yang apa ya, kok saya pikir kok berani ya. Dia bilang soalnya nggak dilarang kok. Saya mau apapun boleh. Gitu. Mau pergi sama siapa boleh, kemana boleh. Nah, akhirnya anak ini jadi sakit hati justru. Kenapa? Karena dia merasa orang tuanya malah nggak sayang dia. Gitu ya. Nah, ini kita harus melihat mungkin kita dididik dengan cara yang ini dulu, diasuh dengan cara yang seperti ini, ya sehingga kita juga jangan-jangan kita jadi sakit hati. Kok saya nggak diperhatikan ya? Nah, kok saya kayaknya dibebasin apa aja boleh, gitu ya? Alasannya juga kadang-kadang begini, orang tua itu sering memakai kata saya yang lebih tahu. Ini bisa dipakai oleh orang yang otoriter, orang tua yang otoriter. Bunda kan yang lebih tahu kebutuhan kamu, gitu ya. Tapi membujuk, memanipulasi anak begitu ya. Ayah kan lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Udah pokoknya ikut aja deh. Ikutlah gitu ya. Tapi sebenarnya kita itu sedang mengajak, bukan cuma mengajak, tapi menuntut anak untuk mengikuti apa yang kita mau. Gitu ya. Kita dituntut, kamu ikut sama saya. Gitu. Tapi pakai kata-katanya, ayah kan yang lebih tahu, bunda kan yang tahu yang terbaik buat kamu. Seperti itu. Ya. Nah kalau ada benar-benar memang saudara sedang tahu yang terbaik dan anak itu bisa menerima, nggak apa-apa. Tapi saudara harus lihat motivasi dari diri saudara sendiri sebagai orang tua. Ya, atau sekarang kita belajar juga orang tua saudara seperti itu enggak? Nah, ya. Kemudian yang ketiga itu neglect. Neglect itu mengabaikan. Nah, ini yang paling parah sebenarnya. Artinya dia adalah seperti orang tua yang seringkali tidak bisa, minim, artinya sedikit sekali komunikasi dengan anak. Cuma kalau perlu, ya, dikit sekali komunikasinya. Dan tidak peduli, tidak hangat, boleh dibilang anak ini dibiarkan, ditelantarkan. Ini lebih parah dari permisif ya, karena kalau permisif itu masih ada kasih sayang. Kalau ini dua-duanya tidak ada. Kalau perlu uang ya udah saya kasih uang aja selesai. Bahkan kadang-kadang tidak diberi uang. Nah kalau saudara bisa melihat anak-anak seperti ini biasanya anak-anak jalanan gitu ya, anak-anak yang tapi kadang-kadang dia ada di rumah. Ada juga anak-anak yang mengalami ini, dia di rumah tapi dia sama sekali tidak merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Tidak merasakan adanya disiplin. Mau apa yang dilakukan apa saja, mau masak apa, mau makan apa, terserah. Yang ada di rumah, kamu mau lakukan apa aja terserah. Nah, pernah saya ketemu dengan seorang orang tua yang bilang begini sama saya, anaknya masih TK. Dia bilang, saya tanya, Bapak bisa komunikasi dengan anak? Oh bisa. Boleh saya tahu komunikasinya seperti apa? Kalau saya di kantor, anak saya tuh hampir setiap hari, setiap siang tuh telepon sama saya. Oh, saya pikir bagus ya. Apa yang dibicarakan sama anak? Anak saya pasti bilang, Pak pulangnya jangan lupa ya bawa ini. Pak, aku mau ini loh. Pak, nanti aku mau ini. Semua permintaan. Terus saya bilang, Bapak ikutin, semua dikasih. Oh iya, kan saya sayang Bu sama anak saya. Oh, terus ada batasan, kapan tidak boleh, kapan boleh. Ya Bu, kalau namanya sayang mah, anak minta apa ya saya kasih lah. Semua saya kasih apa juga. Nah, ini termasuk ke permisif ya, karena boleh apa saja, boleh sayang, tetapi tidak ada disiplin. Nah, ini kalau parah lagi, lebih-lebih lagi kalau yang neglect. Waduh, kalau neglect itu
sama sekali tidak memperdulikan. Tidak ada kehangatan. Orang tua jangan suka bilang begini kalau tidak tahu, bilang begini. Nah, saya tahu, papa tahu, semua teman-teman kamu, papa tahu yang terbaik buat kamu. Anaknya akan bilang, papa tahu apa tentang anak teman-teman saya? Papa tahu apa tentang guru saya di sekolah? Papa tahu nggak kalau saya tadi habis dimarahin sama ibu guru? Papanya akan diem, nggak tahu ternyata. Kalau nggak tahu jangan bilang semua tahu tentang anaknya. Kenapa minim komunikasinya? Bu, diajak ngomong anaknya, ya. Jangan cuma ditanya udah makan belum. Nah, ini kan pertanyaan pertanyaan klasik banget ya, dan semua orang bisa sebenarnya. Saudara tanya yang lebih dalam, ya. Bagaimana tadi perasaan anaknya? Barangkali anaknya lagi bete, lagi marah. Nah, itu kalau saudara punya pola asuh demokratis, saudara akan merasakan nyaman, tenang, enak, tinggal di rumah bersama dengan orang tua. Kenapa? Orang tuanya bersikap hangat, bisa menerima anak apa adanya. Bebas, tapi tegas. Ya, boleh lakukan ini, tapi ada batasan. Kamu boleh lakukan ini, tapi ini nggak boleh. Nah, ini untuk ini, yang ini untuk ini. Nah, ya jelas batasannya. Orang tua yang mendukung, menerima, tapi juga ada batasannya. Ya, sampai dalam hal apa? Oh ya, kamu usianya masih sekian. Ya, kamu anak perempuan, kamu anak laki-laki. Harus seperti apa? Harus ada sopan santun, ada etika, ada aturannya. Nah, itu yang harus diterapkan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, kalau saudara kita semua dibimbing dengan cara demokratis, saya yakin anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak yang percaya diri, anak-anak yang bisa tidak takut ya menghadapi masa depan. Emosinya stabil. Dikasih kesempatan. Kalau salah, ya udah memang kamu salah. Bapak Ibu pernah melihat atau jangan-jangan kita yang pernah diperlakukan, kalau orang tua kita mungkin dulu kalau kita adalah anak yang lebih kecil, kemudian ada kakak kita lagi berantem atau lagi berebutan mainan, yang biasanya dibela yang kecil bukan? Kak, kasih ke adiknya. Adik kamu kan masih kecil, belum ngerti apa-apa, kasih. 1 kali, 2 kali. Kak, ayo mengalah. Kakak lebih besar. Kakaknya disuruh ngalah, disuruh ngerti, semuanya mengalah. Kalau lagi main, kakak kan lebih besar. Udah kakak kalah aja, biar adik yang menang. Gak apa-apa, kan cuma mainan doang, gak apa-apa. Setiap kali adiknya kalah, adiknya nangis. Mintanya menang. Oke, dikasih menang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nanti lama-lama, adik yang kecil, dia tidak ngerti artinya kalah. Bahwa di dalam dunia ini, sekali-sekali kita bisa kalah. Dan kita perlu mengalah. Dan kadang-kadang kita juga jatuh. Kita juga bisa salah. Bagaimana kita minta maaf. Dan kita juga bisa memberi maaf kepada orang lain. Dan ini kadang-kadang kita nggak belajar dari kecil. Sehingga kita waktu dewasa, waktu kita menjadi orang tua, kita bawa itu. Dan kita lakukan itu kepada anak-anak kita. Tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kita pikir, kok kan orang tua saya lakukan seperti itu. Ya udah itu aja yang saya ikutin sekarang. Padahal banyak sekali prinsip di dalam mendidik anak itu salah. Tapi kita nggak belajar, kita hanya mengikuti yang lama. Kalau yang lama benar, nggak apa-apa. Tapi kalau salah, kita perlu perbaiki. Oke, nah selanjutnya kita lihat. Next berikutnya. Genogram. Nah, sekarang ini genogram. Apa sih arti bedanya sama pohon keluarga? Kalau saudara pernah belajar tentang genogram, sebenarnya ini mirip. Tapi genogram ini lebih peta atau riwayat keluarga yang menggunakan simbol. Jadi lebih detail. Ya, pakai simbol-simbol khusus untuk menjelaskan hubungan, peristiwa penting, dan dinamika keluarga dalam beberapa generasi. Saudara, saya kasih contoh di sini ada beberapa. Dari kakek nenek, kemudian dari orang tua, kemudian kita dan anak-anak kita nantinya, atau siapapun, saudara bisa tambah di sini, saudara bisa buat. Nah, saya berharap setelah saudara mengikuti sesi-sesi ini, saudara ada kelompok kecil, teman, 2-3 orang, saudara bikin genogram. Saya coba bikin, karena ini sebenarnya bisa di-download, kemudian saudara bisa bikin ya. Tetapi kalau sulit, atau apalagi bilang gini, waduh Bu, saya bersaudara itu banyak sekali, 11. Istri saya tuh 12 gitu. Panjang dong jadi. Iya panjang, urutannya jadi panjang sekali begitu ya. Panjang memang.
Nah, kenapa? Karena memang semuanya kan ada dalam urutan sanak famili kita, ya. Nah, tetapi kalau kita bisa buat seperti ini, nanti kita bisa lihat. Saudara tahu nggak? Ternyata waktu saya search, saya baca, saudara ya. Ini genogram ini sering dipakai untuk menemukan tentang riwayat penyakit, tentang bagaimana pekerjaan saudara. Apakah semua pengusaha misalnya gitu dan sebagainya. Dicari secara psikologis. Ada nggak yang bercerai, kawin cerai, kemudian kawin beberapa kali, meninggal muda begitu, atau karena apa segala macam di situ bisa kita pakai ternyata. Nah, kita lihat simbol-simbolnya. Makanya nanti saudara coba membuatnya, ya pakai tangan aja, istilah pakai garisan begitu, seperti zaman dulu kan saudara bilang tadi ya, pohon keluarga, tetapi ini genogram. Genogram ini lebih kecil, lebih detail. Asal usul keluarga tetapi dengan simbol-simbol. Boleh kita lihat simbolnya berikutnya? Kita lihat simbolnya. Saudara nggak usah ambil semua karena simbol-simbolnya banyak sekali ya. Nanti saudara juga bisa search di Google. Saudara bisa cari simbol genogram. Saudara ambil saja misalnya kalau wanita itu, kalau laki-laki itu pakai kotak begini. Kemudian kalau perempuan itu pakainya bundar gini, lingkaran. Nah kemudian kalau menikah itu berarti hubungannya garis. Tapi kalau tidak menikah, hubungannya ini putus-putus. Nah, kemudian di sini ada divorce, berarti cerai. Kalau bercerai dikasih garis 2. Ya. Nah, kemudian ada yang berpisah dan sebagainya ya. Tidak cerai sih, tapi pisah. Misalnya begitu ya. Ini yang lagi mengandung. Nah, ada simbol-simbol lebih jelas. Nah, kemudian saudara bisa juga ada kejadian-kejadian buruk. Saudara bisa kasih tanda garis-garis seperti gunung. Ini bisa nggak ya Opan ya? Di bawah sini ada. Saudara di sini ada beberapa keterangannya. Nah, saudara ada yang kembar di bawah sini ya. Ada yang kembar. Ada juga saudara misalnya sudah hubungannya itu sudah terputus. Ya. Atau saudara bisa juga ada yang ada yang transgender misalnya ya. Kelaminnya tidak menentu yang mana ini, bingung. Saudara boleh lihat banyak nggak itu? Turun dari kanan kiri sanak famili saudara yang seperti itu misalnya. Atau tidak sama persis, tetapi judi tadi ya, contoh itu judi, kecanduan. Kecanduan itu bisa turun nggak? Bisa. Kecanduannya bisa macam-macam, saudara. Ada kecanduan itu kan macam-macam ya. Ada yang dari awalnya itu kecanduan judi tadi. Jangan-jangan di bawahnya itu ada yang kecanduan dengan merokok. Ada yang kecanduan dengan pornografi. Ada yang kecanduan dengan yang lain-lain, ya. Jadi tetap namanya kecanduan. Nah, berarti itu menurun, turun ke bawah, ya. Nah, saudara nanti bisa melihat balik sebelumnya. Sebelumnya. Kita lihat yang, genogram ini, kalau saudara melihatnya dari kakek nenek, kemudian ada om tante di kanan kiri, itu yang masih satu garis, berarti itu kan masih ada keturunan darah dari orang tua kita. Nah, saudara lihat dari sisi pasangan. Pasangan saudara juga mungkin ada yang keturunannya seperti apa. Saudara bisa melihat di situ. Apakah banyak yang kawin cerai? Saya minta maaf ya, bukan saya menentang selama ini kalau ada yang bilang gini, itu kawin cerai kan kutuk. Saya bukan menentang. Tetapi seringkali kita salah dalam hal menilai sesuatu yang terburu-buru gitu istilahnya. Apa semua dibilang kutuk. Apapun kutuk. Nah, saudara sekarang kita mulai belajar, melihat. Ada kutuk, bisa terjadi, ada, bisa. Ya, kalau saudara belum memutuskan kutuk itu. Tapi kalau saudara sudah menerima Yesus dan saudara sudah putuskan kutuk keturunan, harusnya kutuk itu sudah putus. Gitu. Tapi kok masih ada Bu kawin cerai gitu. Oke, kalau masih ada kawin cerai, kita lihat di sini. Jangan-jangan saudara sudah ini menjadi seperti genogram, seperti ada asal usulnya. Nah, saudara lihat, coba lihat tante, om di sisi suami atau sisi istri, ada nggak ya yang kawin cerai? Karena gini, kadang-kadang kita melihat ini kembali lagi kan karena warisan. Jadi, saya ambil contoh saya lah misalnya. Saya misalnya melihat paman saya, dua paman saya misalnya begitu, atau 2 tante saya, yang kelihatannya mereka kalau cara jalin hubungan dengan pasangan gitu ya, gampang-gampang aja menikah. 2 tahun gak cocok cerai. Gak lama dapat lagi pria lain.
3 tahun, nggak cocok, cerai lagi. Gampang lagi. Jadi si tante yang satu begini, si om yang satu begini. Kemudian saya lihat, ternyata kakek saya juga seperti itu. Istrinya 3, kawin, cerai, misalnya. Ini ada apa? Saudara, kadang-kadang kita langsung bilang ini kutuk semuanya. Ini kemungkinan besar juga adalah keturunan yang warisan tadi. Karena kita melihatnya. Orang tua kita melihat kakek nenek atau sanak familinya. Kalau dia enggak, artinya orang tua saya misalnya enggak, tapi om tante saya banyak seperti itu, saya bisa mengikutinya. Kenapa? Karena mereka, apalagi kalau tinggal satu rumah sama-sama. Kalau orang Chinese dulu paling senang kalau tinggal tuh rame-rame semua, om tante semua tinggal bareng. Jadi kita bisa melihat, oh si om tante ini begini, om yang satu tante ini begini. Oh semuanya begitu ya. Jadi terbiasa dengan hal itu, akhirnya kita bawa. Waktu kita bawa, tanpa sadar, saya lakukan itu. Nah, itu bisa menjadi warisan. Kalau saya tidak menyadari, jangan-jangan anak-anak saya nanti juga akan melihat seperti itu. Ya, nah, saudara, ini banyak yang kita lihat dari genogram. Ada lagi contoh. Saudara pernah melihat cara, tadi ini termasuk relasi, bagaimana cara menyelesaikan konflik. Saudara, cara menyelesaikan konflik dari orang tua saudara seperti apa? Saudara pernah lihat? Saya kasih contoh. Kalau papi mami saya, cara menyelesaikan konfliknya gini. Kalau dapat konflik, saya nggak pernah melihat mereka berantem besar, nggak pernah. Nggak pernah. Seumur hidup saya nggak pernah. Dua-duanya, papi mami saya orangnya kalem, lembut gitu ya. Papi saya juga keras, tapi tidak terlalu keras sekali. Tapi mereka kalau menyelesaikan konflik, jadi saya lihat gini. Kalau udah ada papi saya nadanya tinggi sedikit nih ya, kayaknya marah gitu. Kemudian diem, tungguin aja. 2-3 hari juga baik lagi. Udah baik lagi, mereka pergi bareng makan biasa aja lagi, gitu ya. Mami saya tetap sediain makanan dan sebagainya. Jadi saya tidak tahu cara menyelesaikan konfliknya kayak gimana ya. Oh, cara menyelesaikan konflik diem aja. Nanti juga 2-3 hari baik. Oke, jadi itu yang saya ikutin. Jadi waktu saya menikah, tanpa saya sadari, saya menyelesaikan konflik seperti itu. Jadi kalau ada konflik, saya diem aja. 2-3 hari. Ternyata suami saya bukan papi saya. Berbeda banget. Dia ngajak ngomong saya 2-3 hari, ya udah. Apalagi ngomongnya kata-katanya minim. Jadi udah, diem aja. Nah, saya tungguin kok nggak selesai-selesai. Kayaknya persoalannya nggak selesai malahan. Bisa 1 minggu nanti. Waduh, saya bilang, bahaya ini lama-lama. Nggak mau saya seperti ini. Tapi saya nggak ngerti cara menyelesaikan konflik yang benar waktu itu. Buat saya itu penderitaan. Tapi waktu saya mengerti, saya bilang, ini cara yang salah. Menyelesaikan konflik kok seperti ini. Jadi begitu ada konflik, langsung saya selesaikan. Hari itu juga, saat itu juga. Dengan cara yang benar. Nada yang baik, kepala dingin. Ngomong apa adanya, diskusi, selesai. Nggak pakai lama. Makanya prinsip firman Tuhan itu betul. Nggak usah sampai matahari terbenam. Itu betul. Waktu apa? Waktu saya udah mengerti. Waktu suami saya udah mengerti. Kita menyelesaikan konflik gampang sekali. Nggak pernah sekarang lewat dari 1 hari, nggak akan. Hitungannya nggak sampai jam. Selesai, cepat. Nah, saudara, kenapa bisa begitu? Karena kita ikut. Kalau saudara melihat cara menyelesaikan konfliknya, ayah, ibu saudara misalnya, atau kakek nenek saudara, tidurnya itu pisah. Oh, kalau udah ribut. Papa sama anak laki-laki, mama sama anak perempuan. Selesainya kapan? Nggak tahu. Jadi, nanti anak-anak itu akan mengikuti. Oh, cara menyelesaikan konflik itu ribut aja, setelah itu tidur masing-masing, pisah kamar dengan anak laki atau anak perempuan, pokoknya pindah kamarnya. Kalau perlu di sofa tidurnya, udah nanti 2-3 hari baik lagi sendiri. Ada orang yang bilang menyelesaikan konflik itu gampang, tunggu waktu aja ntar juga selesai sendiri. Tidak. Masalahnya tidak selesai. Waktu berjalan, masalahnya tidak selesai. Saudara hanya menghindar, ya, mengabaikan masalah. Tapi tidak selesai. Nah, kalau itu dipakai, nanti waktu saudara menyelesaikan konflik seperti itu, anak saudara akan melihat. Nah, itu akan menjadi warisan buat anak saudara. Kalau kita tidak perbaiki. Ya, cara kita berelasi, cara kita memanggil, misalnya, kalau kita biasa memanggil, misalnya Bapak Ibu memanggil pasangannya dengan, kamu kesini. Nanti anak kita juga ikut dengan mudah. Dan nanti mereka keluarganya seperti itu. Nah, saudara, kita mau belajar dari genogram ini. Kita lihat yuk fungsinya apa genogram ini sebenarnya. Next berikutnya. Untuk mengetahui dasar terjadinya pola berulang. Jadi supaya kita tahu pola berulang apa yang terjadi
di dalam keluarga besar kita, atau persoalan bersifat turun-menurun antar generasi. Mempelajari siapa saja dan apa perannya di keluarga kita, jumlah anak yang dimiliki. Nah, ini kalau perlu ditulis berapa banyak gitu setiap keluarga, seperti apa anak-anak mereka. Saudara bisa lihat seperti apa sih sebenarnya anak-anak mereka. Sepupu-sepupu kita barangkali begitu ya. Nah, seperti apa? Saudara, saya kasih ini kan karena banyak hamba Tuhan lagi. Saudara, di Alkitab tuh kan banyak sekali ya tentang silsilah. Betul? Tuhan tulis silsilah itu di Alkitab itu, tulisan silsilah itu banyak sekali. Sampai detail. Kadang-kadang berapa pasal itu ditulis hanya silsilah. Bin ini. Duh, kadang-kadang bacanya susah bener ya. Mengertinya susah bener gitu. Terus saya pikir-pikir kenapa sih ditulisin semua sampai detail. Ternyata itu penting. Jadi silsilah itu penting. Nah, kalau kita mengabaikan, kita nggak perlu lah. Yang penting tahu di atas kita aja. Dulu kakek nenek saya itu seperti apa? Udah nggak usah tahu lah. Udah nggak ada pula mau diapain gitu. Ya kalau udah nggak tahu, ya susah, kita nggak bisa cari tahu. Tapi kalau saudara masih ada kakek nenek tante atau siapapun yang masih ada bisa ditanya, tanya. Sangat penting supaya saudara tahu saya ini dilahirkan dari seperti apa, dari mana asal usul dulunya, ya, dari keluarga yang seperti apa. Saya tertarik dengan waktu kira-kira 4 tahun yang lalu, itu hanya tinggal satu-satunya dari keluarga papi saya yang masih ada. Mereka 8 bersaudara. Tinggal satu tante dan sudah mulai agak pikun saudara ya, tapi masih bisa diajak ngomong. Nah, masih oke, masih cukup baik gitu. Jadi saya datang sengaja ke Tegal, saya tanya sama dia. Saya tanya semua peristiwanya dulu apa ya terjadi apa. Kenapa mereka ada kebencian dengan orang-orang suku tertentu. Mereka ada ketakutan yang berlebihan. Mereka ada memberi stigma kepada suku-suku tertentu. Gitu. Kenapa? Karena mereka pernah mengalami rupanya banyak sekali kepahitan, ya, luka-luka dari suku-suku yang disebutkan oleh tante saya itu. Jadi di situ saya mengerti kenapa sampai waktu mau mendapat menantunya suku tertentu dan ternyata suku itu yang tidak disukai, langsung dia bilang nggak boleh, kamu nggak boleh. Padahal kan belum tentu. Ya, nah kalau kita nggak mengerti, kita cuma marah dengan orang tua kita atau nenek moyang kita. Kita belajar genogram bukan mencari dosa, kesalahan dari mereka, bukan. Tetapi kita justru mau melihat kalau ada pola berulang, kita stop. Cukup sampai di tempat kita. Kita tidak bisa memperbaiki orang-orang di atas kita. Itu bukan tanggung jawab kita. Tapi kita bisa memperbaiki dari kita ke anak cucu kita nantinya. Itu tanggung jawab kita. Supaya tidak ada lagi pola berulang yang buruk atau yang menyakitkan. Oke? Nah, berikutnya kita lihat apa fungsi genogram. Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana hubungan pertalian fisik dan emosional antara anggota, pola hubungan antara anggota keluarga dalam tingkatan yang lebih dari ikatan secara fisik. Kemungkinan mereka dekat, ya, tetapi ada bonding nggak? Ada ikatan nggak? Satu dengan yang lainnya, ya, satu dengan yang lain itu ada ikatan nggak? Nah, kemudian bagaimana caranya pertalian fisik mereka? Kadang-kadang gini, ada kakak yang pertama dekat dengan adik yang paling bungsu misalnya, ya, kok mereka dekat ya? Atau kok kakak yang perempuan ini lebih dekat dengan adik laki-laki yang ini? Nah, kita bisa lihat mereka kedekatan mereka seperti apa? Kenapa? Ya, ada masalah apa sebenarnya? Jadi saudara bisa mencari informasi sebelum membuat genogram. Nah, kemudian memberi informasi mengenai siapa saja yang sudah menikah, bercerai, menjadi janda, nikah berapa kali misalnya ya, atau saudara bisa juga ada yang tidak menikah. Oh, jangan-jangan dari keluarga ini banyak yang tidak menikah. Ya. Dan dari keluarga yang dari keluarga om saya, itu yang sisi sebelah dari tante sayanya, ada yang transgender ternyata, gitu. Nah, jadi kita lihat anaknya hampir ikut transgender. Untungnya bisa diselamatkan. Gitu, karena orang tuanya untung lebih mengerti. Nah, itu kalau tidak jadi pola berulang. Ya, karena dia lihat enggak apa-apa om saya kok begitu. Gitu, bahkan sampai operasi itu enggak apa-apa. Hampir sepupu saya itu ikutan. Ya, untungnya sudah mengerti. Jadi akhirnya terputuskan di situ. Nah, kemudian
mengungkapkan aturan yang tidak terucapkan. Tadi banyak aturan-aturan yang mungkin kita selama ini nggak tahu ya. Tapi dengan genogram nanti kita bisa melihat, oh ternyata ada aturan-aturan yang dibuat oleh nenek moyang kita ke orang tua kita, dan itu terbawa sama kita sekarang. Oke, nah kemudian kita lihat berikutnya lagi. Saudara mungkin saudara pernah melihat yang ini. Next berikutnya. Ini saudara saya yakin banyak yang sudah tahu. Keturunan dari seorang yang bernama Max Jukes dengan Jonathan Edward. Ya, nah ini mereka kedua keturunan ini sangat bertolak belakang. Ya, yang satu adalah orang-orang Jonathan Edwards ini benar-benar menjadi keturunannya itu luar biasa. Saudara bisa baca di sini ada presiden, ada profesor, ada yang jadi pelayan Tuhan gitu ya, dokter dan sebagainya ya. Nah, yang satu yang Jukes ini banyak yang justru meninggal karena kriminal, minum-minuman keras, yang perempuan itu jadi pelacur-pelacur dan sebagainya. Berikutnya, saya jelaskan sedikit ini di sini. Nah, saudara ini dibaca saja, nanti saudara bisa cari ini di Google banyak ya. Dari generasi Jonathan Edward itu banyak sekali orang-orang yang berhasil. Saudara, kenapa ini dimasukkan? Jadi saya pikir ini ternyata silsilah itu sangat penting. Ya, kalau kita mau membawa nanti keturunan kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang cinta Tuhan, misalnya, saudara seberapa serius saudara mempersiapkan warisan ini buat anak cucu kita. Nah, saudara belajar dari sini. Jadi dari orang yang bernama Jonathan Edward, dia menjadi orang yang benar-benar membawa keturunan yang luar biasa. Nah, tapi sebaliknya kita melihat dari generasi yang bernama Max Jukes. Nah, Max Jukes ini, dia ini orang yang, ya memang wajahnya juga menyeramkan ya. Pasti orang ini juga keturunannya dari, kita nggak tahu atas-atasnya lagi. Ya, mungkin orang tuanya, kakek neneknya juga orang-orang yang jahat. Ya, jadi ini semuanya keturunannya itu luar biasa ada di dalam yang dunia gelap. Ya, ada narapidana, pecandu dan sebagainya. Saudara, kita lihat bahwa satu orang bisa membawa keturunan yang menjadi positif atau negatif, menjadi berkat buat bangsa ini, atau menjadi orang-orang yang justru menjadi orang perusuh, menjadi pengacau. Nah, mari kita mau belajar supaya kita benar-benar bisa melihat pohon keluarga kita. Kemudian warisan apa yang mungkin kita sudah dapat, tapi kita selama ini tidak tahu, bahkan itu buruk. Saudara, kita mau buang, kita mau putuskan, kita mau lepaskan sampai di sini saja, tidak dilanjutkan ke anak cucu kita. Nah, kemudian apa yang akan kita bawa, kita wariskan kepada anak-anak cucu kita selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana cara pemulihan. Saudara, cara pemulihan itu seperti ini. Satu, saudara harus menyadari 3A, saudara. Aware, accept, action. Saudara aware, saudara harus sadar, tahu dulu. Jadi kalau tadi saudara belajar, itu jadi saya sedang membuka pikiran saudara untuk saudara menyadari. Makanya adalah lebih baik kalau saudara setelah selesai ini, saudara punya teman untuk berdiskusi. 2 orang boleh, ya. Saudara punya teman berdiskusi. Cari aja teman di sini siapa, gitu. Misalnya Pak Matius dengan siapa, begitu ya. Pak Modi tadi dengan siapa. Yuk kita diskusi yuk. Menemukan apa sih sebenarnya yang sudah kita alami. Khususnya dari mulai kita usia 0 sampai 10 tahun. Kecil ya, jauh sekali ya. Saya nggak ingat semuanya. Ya, terkecil yang saudara pernah ingat lah. Ya. Kemudian apa yang saudara sudah dapat dari orang tua saudara? Apakah itu ada hal-hal buruk? Ya. Kemudian keturunan saudara seperti apa? Sanak famili saudara, ya, orang tua, kakek, nenek seperti apa? Saudara sadari dulu. Oh, ada hal-hal yang seperti ini. Ya, ternyata banyak hal yang ini. Ya, saudara temui dulu, sadar dulu bahwa ini. Kemudian saudara menerima bahwa saudara memang dilahirkan di keluarga itu. Saudara udah nggak bisa menolak. Saudara nggak usah menyangkali. Ya, memang saya di situ. Dan saudara ambil hikmahnya. Saudara maknai hidup ini. Dengan cara apa? Saudara terima. Memang saya ada di keluarga ini. Justru saya bersyukur. Berarti saya sekarang bisa menjadi orang yang seperti saya sekarang ini. Kalau ada hal buruk, nah bagaimana kemudian selanjutnya kita bisa memutuskan, ya, kita bisa stop dari hal-hal buruk itu. Kita action, lakukan. Selain kita berdoa, saya yakin kita semua pasti berdoa. Tapi kita ada hal-hal yang buruk yang kita bisa tidak kita lakukan lagi.
kalau saudara mungkin ada hal-hal yang kawin cerai misalnya ya, contoh ya kawin cerai. Nah, barangkali rumah tangga saudara lagi goncang ini. Terus mulai mikir, waduh jangan-jangan sama nih kayak om saya. Semua keluarga dari ayah saya 4 itu cerai semua. Dari keluarga ibu saya cuma 1 yang bertahan. Yang 3 itu cerai semua. Saudara mulai pikir, wah jangan-jangan rumah tangga saya juga bercerai nanti habis ini. Karena turunannya udah seperti itu. Saudara, kita bisa putuskan, kita bisa stop, kita bisa belajar tentang pernikahan. Kenapa? Sampai terjadi pertengkaran. Banyak konflik tidak terselesaikan. Kenapa hal seperti ini seringkali jadi permusuhan buat saya dengan pasangan saya? Kita belajar, kita cari. Kalau perlu saudara cari orang yang bisa menolong. Entah itu konselor. Kalau saudara hamba Tuhan jangan sungkan saudara mencari orang yang teman, rekan kerja, atau kalau perlu konselor secara profesional yang Kristen. Saudara mau ketemu silahkan. Supaya bisa diperbaiki. Jadi jangan hanya melihat bahwa oh ini udah dari dulunya memang begitu. Nah itu kalau cuma begitu saudara menyerah begitu saja. Tapi di sini bukan menyerah, saudara terima kalau memang ada hal buruk, tapi saudara melihat bahwa ini buruk, saya harus buang. Yang ini baik, saya ambil. Nah, kalau sudah ambil pun, sekali lagi saudara bicarakan dengan pasangan saudara. Mana yang nilai-nilai yang baik yang akan kita ambil untuk di keluarga kita. Kita, saudara ya, pakai kata kita. Ingat, kalau sudah menikah, pakai kata kita. Nilai-nilai apa yang akan kita bangun? Ya, bersama. Hal-hal apa yang akan kita lakukan bersama supaya pernikahan saudara menjadi kuat dan nanti saudara meninggalkan warisan buat anak cucu kita yang jauh lebih baik dan itu akan berdampak luar biasa buat anak cucu kita. Apa yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita? Itu semua terserah dari saudara. Oke, kalau saudara bilang gini, saya mau berikan yang terbaik, belajar, dan saudara mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kalau saudara, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Saudara bisa belajar. Saudara bisa minta pertolongan Tuhan pastinya. Ya. Tapi selain saudara minta pertolongan Tuhan, saudara harus isi juga dengan pengetahuan saudara. Tentang pernikahan kah? Tentang parenting, mendidik anak. Kalau saudara nggak ngerti, belajar tentang mendidik anak. Karena itu banyak sekali. Nah, minggu depan, saya akan bagikan tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu akan membahas tentang bagaimana masa lalu kita, waktu kita kecil, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan akan bisa mempengaruhi selanjutnya. Kalau ada hal buruk tidak kita stop, kita bisa lanjutkan. Nah, apa saja itu nanti, saudara akan lihat di minggu depan. Ya, tapi hari ini saya stop sampai di sini. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya serahkan kepada Pak Tulus. Pak Tulus ada? Mungkin belum di ada, Bu. Ya. Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya boleh lewat chat atau mau langsung juga tidak apa-apa, silahkan. Apakah ada? Oh, ada pertanyaan di chat itu, apakah warisan yang negatif itu sama dengan kutub, kurang lebih begitu ya? Mungkin langsung aja Bu Susi, langsung jawab dulu satu pertanyaan. Oke, ya. Bisa ya, bisa tidak. Karena kalau sekali lagi, kalau warisan dulu tadi, contoh yang paling gampang adalah kan kawin cerai. Dan itu yang sering, setahu saya selama kami dalam pelayanan juga sering kali begitu. Bilang kalau kawin cerai itu pasti kutuk. Nah, sebenarnya bukan pasti. Ya, kembali lagi tadi, bukan pasti. Kalau kita sudah berdoa dan sudah diputuskan. Nah, kecuali saudara belum memutuskan. Ya, mungkin ada kutuk-kutuk yang lain, entah itu kutuk macam-macam ya.
Nah, kalau belum diputuskan, saudara putuskan gitu. Nah, kemudian saudara mulai cari makanya apakah ini pola berulang? Tadi saya katakan pola berulang bukan? Kalau ini pola berulang itu menjadi seperti warisan. Nanti diulang lagi. Kalau kita tidak menyadari, kita tidak tahu, ya kita ulang lagi nanti ke anak cucu kita tanpa kita sadari, diulang lagi. Oke, cukup menjawab, Pak Tulus? Ya. Kalau ada rekan hamba Tuhan yang mau tambahkan, silakan ya. Pak Tulus. Ya, silakan Pak. Iya. Mau tanya, bagaimana cara memutus rantai kawin cerai? Biasanya itu di jemaat juga ada. Ini caranya itu bagaimana? Apa hanya cukup lewat doa atau juga perlu konseling? Minta penjelasan. Saya langsung jawab, Pak Tulus. Ya, silakan Bu. Doa pasti, ya. Ya. Artinya kita semua anak-anak Tuhan, jadi pasti kita harus berdoa. Tapi begini, sekarang kita lihat ya, kenapa banyak pernikahan itu yang goncang-ganjing lah ya, gitu ya, bergejolak gitu. Banyak kan sekarang kan, ya banyak sekali gitu. Jadi tidak menutup juga keluarga hamba Tuhan. Saya yakin banyak di antara kita juga, cuma kita nggak ngaku aja gitu ya, menutup. Gitu. Sebenarnya ada, tadi saya katakan, mungkin tidak sampai bercerai, tapi ada ketidakpuasan dalam pernikahan. Itu pun sudah mulai bermasalah sebenarnya. Saya sih terus terang nggak nikmat ya. Artinya kok kita berkeluarga tapi nggak puas gitu. Saya mah nggak nikmat. Entah Bapak Ibu gitu ya. Kalau saya paling nggak mau gitu. Jadi berusaha bagaimana caranya supaya pernikahan kita ini menjadi kuat. Nah, pasti dengan cara belajar ya, Pak Matius ya. Yang pasti kita belajar lewat apa? Banyak sekarang ya kayak gini, misalnya seminar, ada buku, ada kalau perlu sampai sudah bermasalah mau tadi konseling boleh. Kan sekarang konselor juga sudah mulai cukup banyak ya. Misalnya yang bisa dipercaya boleh gitu ya. Jadi saudara bisa lebih cari dulu kenapa, persoalannya apa, konflik-konflik dalam rumah tangga itu apa, gitu kan banyak ya, konflik itu banyak sekali. Makanya pelajaran-pelajaran bimbingan pranikah itu sebenarnya juga termasuk pencegahan untuk sebelum masuk dalam pernikahan. Tapi bisa kita pakai untuk nanti kita bisa lihat bahwa bahan-bahan itu materinya itu bisa dipakai untuk kita belajar tentang pernikahan. Gitu. Nah dari situ kita belajar, oh ternyata saya salah di sini. Nah tadi cara menyelesaikan konflik aja ya. Kalau kita salah, ya kita akan pakai terus seperti itu. Ya nggak pernah selesai. Padahal kalau menyelesaikan konflik paling baik adalah duduk bersama, kita selesaikan. Tadi saya ngomong begini, maksudnya apa? Bergantian cara ngomongnya. Itu cara berkomunikasi. Nah itu jadi mana caranya? Dulu saya nggak bisa berkomunikasi begitu. Kalau saya udah ngomong, saya mau menang sendiri. Tapi akhirnya saya belajar. Kalau ngomong itu bergantian. Saya dulu, suami saya dulu, gantian siapa yang ngomong dulu. Baru kita selesaikan. Kenapa bisa seperti ini? Oh, cuma miskomunikasi. Ternyata maksudnya salah. Dan sudah memaafkan. Ada kunci satu lagi dalam pernikahan. Rendah hati. Kalau saudara nggak rendah hati, itu akan sulit. Merasa selalu menang sendiri. Nggak pernah salah. Nah, itu repot. Ya, kita rendah hati, kita mau dibentuk. Nah, kalau begitu, kita bisa memutus bahwa keluarga kami tidak bercerai. Kenapa? Bahkan menjadi kuat. Karena kita selain kita berdoa, menyertakan Tuhan di dalam pernikahan, itu penting. Tapi kita juga belajar tentang pernikahan. Banyak sekali pelajaran tentang pernikahan. Ya, kita membangun tiang-tiang dalam pernikahan supaya kuat. Cukup menjawab, Pak Matius? Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ya Pak Tulus. Ya, silakan Pak Modi. Ya, ini seminar ini kan untuk para pemimpin supaya bisa memberikan konseling kepada jemaat atau kepada siapapun yang mungkin menghadapi masalah hidup dalam rumah tangga. Nah, bagaimana dengan kalau saya sekeluarga
tidak memberi contoh bahkan ya, atau rumah tangga kacau, tapi bisa memberikan konseling kepada orang lain. Itu aja pertanyaan. Bagaimana apa ya? Iya. Saya Keadaan ini sebenarnya saya begini kan. Ya silakan Bu. Silakan. Oke. Ya, Bapak mau share dulu nggak apa-apa Pak? Silakan Pak. Enggak, Ibu jawab aja. Oke, ya. Sebenarnya kembali ya, seperti saya bilang tadi ya, kalau kita sendiri mengalami masalah, tentu kita akan sulit, ya. Kita akan sulit untuk menolong orang lain. Istilahnya gini deh, saya sakit, bagaimana saya bisa menolong orang yang sakit, gitu, ya. Saya, apalagi misalnya ya, saya ada di ICU, ya, menderita nih, terkapar begitu ya. Terus ada orang datang, Bu, tolongin saya. Gimana saya tolongin ya? Orang saya juga sakit, gitu ya, di dalam keadaan nih yang apalagi kalau di ICU tadi saya bilang, ya, keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, kalau saya paksa, saya harus turun. Iya, nggak bisa juga ya, bisa mati sama-sama gitu istilahnya ya, gitu ya. Nah, jadi itu saya kasih contoh seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sakit, kalau pribadi kita sakit, kita cari obat dulu. Gitu. Kita cari obat dulu, cepat kita cari obat. Nah, makanya kenapa saya dorong untuk semua. Nah, waktu itu kan pernah ada wacana bahwa kalau bikin seminar nih khusus buat hamba Tuhan, boleh juga, saya senang juga. Karena saya yakin benar, hamba Tuhan sangat perlu untuk mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan. Ya, karena kalau enggak nanti kita sendiri pernikahan kita kacau. Nah, kalau pernikahan kita juga tadi tidak sehat, tidak puas, maka kita susah untuk menolong orang lain. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Kadang-kadang kita pakai ilmu, bisa. Tetapi tidak jadi teladan. Ya, nggak bisa kasih contoh dalam kehidupan. Dan kemungkinan ya, kalau Bapak Ibu pernah mungkin merasakan nggak enak gitu. Saya bisa ngomong, tapi saya tidak bisa melakukan. Kan nggak enak ya. Begitu ya. Jadi saya dorong sih Bapak Ibu semua jangan berhenti belajar, kemudian cari pertolongan kalau memang dibutuhkan. Ya, jadi kalau misalnya ada keluarga-keluarga suami istri jangan malu untuk datang minta pertolongan. Segera untuk diperbaiki. Ya. Tapi gini, tadi kan sudah diajarkan ya bagaimana caranya. Coba dilihat dulu. Apakah cara kita berkomunikasi salah? Misalnya suami istri ngomongnya terlalu dengan nada yang kadang-kadang menyakitkan. Biasanya perkataan suami, entah suami, entah istri. Apakah itu menjadi kebiasaan kita? Terus saudara cuma membela diri gini, ya emang dari dulu dari sananya tuh ayah saya juga kalau ngomong begitu kok, nadanya tinggi, keras, nggak apa-apa tuh ibu saya diem aja. Ibu saudara lain dengan istri saudara, gitu. Ya, jadi kan itu mungkin istri nggak bisa terima. Itu yang mungkin tanya, saya nih kurang di mana, kamu mau saya berubah apa? Ayo kita perbaiki. Nah, supaya bisa ada pembaharuan. Setelah itu belajar. Jangan berharap juga perubahan itu instan ya. Sekali-sekali masih bisa salah, tapi oke, diingatkan lagi. Ayo balik lagi supaya bisa lebih satu sama lain saling mengingatkan. Ya, sama istri juga kurang apa, suami kurang apa. Sama-sama cari kekurangan, tapi cari juga kelebihannya. Lihat dong, masa nggak ada kelebihannya gitu ya. Nah, kalau ada kekurangannya kita bisa saling bahas. Saya tidak suka kalau kamu bicara dengan nada yang seperti ini. Kalau kamu nggak perhatikan saya dalam hal ini gitu ya, jelas. Jangan cuma kamu nggak perhatiin saya, nggak perhatiin dalam hal apa, gitu. Ya, karena suami atau istri kadang-kadang nggak ngerti. Kenapa? Saya udah perhatikan, kok kamu merasa tidak diperhatikan? Ya, nanti banyak sekali sebenarnya tentang bahasa kasih itu juga salah satu cara tipe kita, temperamen kita beda-beda itu juga mempengaruhi. Ya, jadi kita belajar. Saya yakin kalau kita belajar, pernikahan kita akan menjadi kuat. Nah, tapi ada kunci tadi ya, rendah hati ya, mau belajar, mau dibentuk. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Modi buat pertanyaannya. Silakan Pak Tulus. Ya, mungkin saya tambahkan itu dari yang kita pelajari ini, kalau bisa jangan sampai jadi pengetahuan. Ibu Susi udah share ini ya. Jangan cuma oh saya tahu ini. Tapi maksudnya menjadi refleksi buat kita. Jadi tadi tentang beberapa warisan gitu kan yang kita dapat dari orang tua kita.
kita apa aja nih, ya kan? Nanti kita mungkin bisa Ibu Susi share dia punya PPT-nya, nanti masing-masing gembala yang ikuti. Jadi kita langsung cek di dalam diri kita, warisan yang kita dapat dari orang tua kita ini yang mana nih poin-poinnya nih, dari tadi apa secara fisik, secara psikologi, tadi pola asuh, ya kan, relasi, ya kan. Nah, itu ada beberapa poin tadi. Coba itu refleksi buat kita. Jadi kita jangan menunjuk orang lain dulu nih. Ini adalah pelajaran ini memang bukan untuk nanti kita mengajar ke orang lain. Pertama adalah buat kita sendiri. Buat pasangan kita, suami istri, atau yang single parents, ya sendiri, buat sendiri, lalu dengan anak-anak, gitu ya. Jadi itu menjadi kita punya refleksi buat kita, dan kita bisa melihat di mana nih posisi saya, ya. Nanti kita catat tuh. Nah, terus tadi silsilah keluarga kita bisa pelajari. Nah, kita bisa lihat seperti apa. Jadi saya rindukan pelajaran hari ini bukan memperkaya kita punya pengetahuan ya, tapi ini pembenahan buat diri kita supaya kita mengalami pemulihan. Jadi Ibu Susi sampaikan ini, saya juga pernah ikut kuliah, saya dapatkan, saya praktekkan di keluarga saya. Waktu saya praktekkan, saya gali, lalu saya share juga dengan istri sama anak-anak saya, ya kan? Sehingga mereka menemukan apa-apa ini masukan feedback buat saya. Ya, jadi saya terbuka dengan mereka, saya menyadari ada kekurangan dalam kehidupan saya, ya. Lalu waktu saya menyadarinya, lalu saya mau mengadakan suatu pembaruan, gitu kan? Kalau saya salah, saya minta maaf, pemberesan sekalian dengan mereka, ya. Saya mengambil tindakan action juga untuk memperbaiki, gitu ya. Dan tadinya saya merasa diri saya oke-oke aja, gitu. Ternyata waktu saya belajar ini, saya belajar konseling, saya dapatkan bahan-bahan seperti Ibu Susi share ini. Waktu saya fokus ke diri saya, maka saya sendiri yang dapat benefitnya gitu loh. Dan keluarga saya mendapatkan benefitnya, dapatkan keuntungannya. Anak-anak saya juga dapatkan keuntungan dari perubahan saya. Jadi saya harapkan teman-teman gembala yang ikut ini, jangan saya dapat pengetahuan ini, dapat pengetahuan baru. Jangan itu dulu, tapi wah ini buat saya dulu, ya. Jadi buat kita sendiri pribadi jalani. Ya refleksi, nanti minggu depan kan ada apa-apa yang mesti ditanyakan, mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan lagi, supaya kita betul-betul gali, fokus sama diri kita dulu deh, gak usah urusin orang lain dulu. Tapi kalau ada klien yang memang kita tanganin, ya boleh nanti sambil kita diskusikan gitu ya. Dan saya ikut ini, saya dapat berkat lagi dengan sharing dari Ibu Susi, ada tambah-tambahan yang saya bisa dapatkan gitu ya. Mungkin pesan dari saya begitu ya. Silakan lanjut Bu. Pak Tulus? Ya. Di AI kayaknya mau bertanya. Suaranya belum keluar, Ci. Belum, mic-nya mungkin. Sambil diperbaiki, mungkin kalau ada yang lain dulu. Timbul tenggelam Pak suaranya. Oh, iya justru itu belum. Saya mau ini, Ci Susi mau. Sebenarnya saya diberkati dengan genogram itu. Dengan genogram itu pertanyaannya, tapi saya juga udah mikir ini pasti susah, pasti sulit gitu loh menemukan genogram itu di keluarga dari orang tua ayah saya dan ibu saya kan juga sama itu, sama keluarga dari istri saya. Ibu kan udah bikin, susah nggak? Pertanyaan saya. Karena kelihatannya saya udah membayangkan, wah kayaknya bisa nggak ketemu nih, maksudnya begitu, genogram itu. Kira-kira begitu. Bu, silakan Bu. Iya, sebenarnya saya udah buat gitu, tapi ya itu tadi, karena saya nggak pakai komputer kan, saya buat manual gitu ya. Dan saya buat, menarik loh sebenarnya, buat itu menarik sekali gitu. Susah nggak? Susah. Tidak terlalu susah sih sebenarnya, karena saya kenal gitu, nah
kalau dari keluarga ibu saya cukup kenal baik sampai ke sepupunya gitu ya. Tapi buat keluarga ayah saya agak sedikit terbatas. Makanya saya mencari orang. Jadi ada kakak sepupu saya yang lebih tahu tentang urutan mereka. Urutannya saya tahu, persis saya tahu urutannya. Gitu. Kalau dari ibu ya, dari ayah, saya ada yang terbalik. Beberapa tante saya itu terbalik urutannya. Nah, tetapi saya tahu dia punya anak 7 misalnya, dia punya anak 5 gitu. Saya tahu itu. Nah, saya mulai cari gitu, ini siapa aja. Nah, ternyata ada, saya lihat dari keturunan papi saya itu ternyata ada turunannya darah tinggi, nggak enak bener ya. Gitu. Semua ada om tante saya tuh kok meninggalnya ini darah tinggi begitu ya. Terus ada dari papi saya, dari mami saya, kemudian saya cari pasangan-pasangannya. Nah, kalau sampai tidak ketemu, kita bisa tanya sebenarnya Pak Tulus. Entah itu kepada tadi ya keluarga terdekat siapa yang masih ada, yang masih ingat gitu. Kita bisa cari, kita bisa tanya. Kemudian kalau kalau sampai tidak ingat, ini sebenarnya 3 generasi aja, nggak usah 4 generasi. Ya, jadi ayah, kakek, nenek. Gitu. Tapi kalau kakek nenek saya udah nggak tahu. Gitu. Apalagi kakek nenek dari ayah saya, karena ayah saya kan keluarganya udah nggak ada semua, saya udah nggak bisa tanya tuh, ke atasnya lagi gitu. Tapi nggak usah itu, sampai di situ aja kakek nenek pokoknya, terus dari ayah, kemudian ke kita, 3 generasi cukup, gitu ya. Nah, paling nggak kita bisa tahu lah dari situ. Gitu. Dicoba Pak Tulus. Dan ini sebenarnya tadi saya tambahkan sebenarnya baik juga kalau dibuat suami istri. Ya, kalau suami istri yang buat tuh gampang, bagus. Kalau nggak cukup pakai kertas Pak Tulus tambahan sampingnya, kertas gambar ditambah lagi gitu, tempel, gitu ya. Bikin nggak usah terlalu besar, kecil-kecil aja. Nanti saudara lihat, oh yang ini sudah bercerai, yang ini ternyata kawin cerai, yang ini janda gitu, tapi berpisah tapi tidak tidak menikah lagi, misalnya begitu ya. Jadi kelihatan urutannya. Saya dorong untuk membuatnya ya. Saya tadi cari, saya punya terselip gimana. Tapi saya udah buat. Dan menarik sekali karena saya jadi tahu juga urutan dari keluarga kakek saya dan nenek saya, kemudian ayah saya dan ibu saya, kemudian dari tante-tante. Kalau dari keluarga mami saya itu saya lihat bersih, tidak ada yang kawin cerai. Saya pikir dari keluarga papi saya juga tidak ada yang kawin cerai. Gitu. Wah, saya pikir itu hebat. Saya coba cari nggak ada loh. Jadi saya bersyukur juga gitu. Saya lihat, wah, teladannya cukup bagus dalam hal ini. Gitu. Okultisme ada. Kalau okultisme ada dari keluarga kami. Gitu. Makanya terus saya perlu berjaga-jaga. Artinya, oh ini ada ya. Tapi kan kita udah anak Tuhan. Gitu. Udah putus itu semuanya. Udah bebas jadi. Ya. Begitu caranya. Oke, Pak Tulus? Silakan, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin udah. Ada pertanyaan Bu Susi itu apa Ibu Grace Kak? Di chat kolom chat Pak Tulus tolong. Di kolom chat. Tolong Pak Tulus. Bentar. Sudah itu di pertanyaan pertama. Pak David, kalau ya. Yang terakhir belum itu. Ini ya tanya ya. Yang dari Pak Pinky. Ya, kan udah menjawab toh. Tadi itu. Oh, udah ya. Di pertanyaan saya kan sama Pak Pinky itu ya mirip lah. Jadi kalau secara misalnya ada yang tadi kan secara psikologis ya, ada orang-orang yang di atas kita itu orang yang mudah cemas misalnya, mudah gampang ketakutan dan sebagainya begitu. Nah itu kita lihat apakah memang urutannya ada. Nah kalau ada gimana? Nah jadi kita sadar dulu kan. Yang pertama kita sadar. Kemudian kita terima. Artinya misalnya kecemasannya itu adalah menurun. Saya dapat nih misalnya tentang kecemasan itu. Nah terus gimana? Nah saya mulai berobat. Itu dalam tanda petik saya berobat. Saudara saya harus jelaskan sedikit bahwa orang yang sakit secara psikologis atau mentalnya sakit bukan itu sama dengan seperti orang yang sakit jasmani. Nah, itu nanti saya akan bahas di sesi berikutnya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau sakit mental itu seorang orang yang gila, orang yang jelek, orang buruk, itu aib. Udah makanya diabaikan atau kita jangan ngomongin deh soal keluarga kita yang begini. Padahal sebenarnya itu sama loh.
seperti orang sakit jasmani. Saudara punya sakit bawaan nggak? Misalnya diabetes, kolesterol tinggi, misalnya darah tinggi, begitu. Ada penyakit bawaan nggak? Gitu. Kan itu sakit, gitu. Cemas, dia mudah sedih, misalnya orang yang sensitif, begitu. Atau apa? Nah, kita lihat itu kan ada sesuatu yang kalau sampai mengganggu tadi, kalau sampai mengganggu itu namanya disorder, udah menjadi penyakit, ya. Kalau yang biasa itu ya normal. Tapi kalau sudah mengganggu, kita cari pertolongan. Pertolongannya kemana? Ya ke dokter atau ke psikolog atau ke konselor gitu ya. Kalau sampai perlu ke psikiater begitu. Ya. Nah, itu pun nanti saudara harus tahu apa bedanya konselor, psikolog sama psikiater. Gitu ya. Jadi saudara harus tahu jelas kemana kita harus pergi. Dan jangan berpikir bahwa kalau ini sesuatu yang lebih gampang atau lebih susah, sama sebenarnya. Itu mau penyakit jasmani atau jiwa. Sebenarnya jiwa itu yang lebih susah karena tidak terlihat di dalam. Terlihatnya apa? Perilakunya. Ada orang yang gampang sensitif, nangis, tiba-tiba marah, tiba-tiba dia pukul misalnya. Nggak bisa meledak-ledak begitu. Kok bisa begitu? Kenapa? Nah, itu kemungkinan jiwanya yang sakit. Jasmaninya sehat, tapi jiwanya sakit. Saudara belajar itu minggu depan. Ya, saya akan bahas itu. Jangan dibahas dulu, nanti saudara minggu depan nggak ada kader lagi. Boleh saya itu menanggapi apa yang disampaikan Pak Tulus? Silakan. Ya, masih cukup. Jadi bicara soal masalah genogram, sebetulnya kan ada plus minus ya yang dilakukan atau didapatkan. Misalnya contoh, ketika terjadi keluarga saya ini orangnya emosian, nggak apa-apa, saya emang dasar keturunan emosi nih, jadi bisa juga kadang-kadang membuat maklum diri begitu. Nah, kalau sudah mengetahui itu, dan banyak memang seperti apa yang disampaikan oleh Bu Susi, itu semua memberikan satu pengetahuan yang sangat berguna bagi kehidupan kita sebagai keluarga ya. Tetapi dasar yang paling utama di dalam kehidupan kita, itu pengetahuan itu harus dilandaskan dengan, kalau saya sih berpikir, kita bertumbuh di dalam Tuhan ya. Itu menjadi satu hal yang utama untuk mendukung daripada pengetahuan itu. Sehingga filternya itu udah jelas begitu ya. Filter dalam contoh misalnya, saya belajar bagaimana menjadi seorang pria yang bertanggung jawab. Saya waktu itu kepingin ikut pria sejati, tetapi saya belum ada kesempatan untuk ikut pria sejati. Terus apa sih kunci yang menjadi itu? Akhirnya cuman satu. Saya berusaha untuk hidup saya menyenangkan Tuhan, baik dalam istri, bersama dengan istri maupun anak-anak. Nah, itu yang sangat membantu begitu ya. Jadi saya kurang dengan pengetahuan belajar seperti tadi ya untuk itu. Dan ini sangat memberkati sekali. Sekalipun itu dipelajari dan lain sebagainya dalam kehidupan kita, untuk mengetahui metode-metodenya, tetapi yang untuk membantu, ini pengalaman pribadi saya, membantu untuk saya bertumbuh di dalam hal itu adalah ketika saya berusaha untuk menyenangkan hidup saya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi apapun yang dihadapi, saya berusaha untuk menyenangkan Tuhan dalam keluarga, dalam hubungan bersama dengan istri, dalam hubungan dengan anak-anak atau komunikasi dengan anak-anak. Nah, saya rasa itu kadang-kadang kita mengetahui seperti tadi ya, memang seperti Pak Tulus sampaikan, genogram itu sulit. Bahkan kalau saya, masing-masing keluarganya yang banyak itu, udah banyak, anaknya banyak lagi, waduh, nyampe berapa banyak itu dari dua sisi itu. Ditemukan, misalnya contoh ditemukan, keluarga saya ditemukan judi, main perempuan, terus apa lagi? Ya kalau kita udah tahu, pada saat anak-anak kita lahir, sudah langsung kita putuskan dalam nama Tuhan Yesus, putus perjudian, rokok, mabuk-mabukan, kawin cerai, begitu. Nah sudah sampai situ
bimbinglah anak-anak kita supaya filternya ada di dalam kehidupan dia adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau dia punya filter takut akan Tuhan, kesananya dia bisa filterisasinya sendiri begitu ya. Ditambah nanti metode-metode yang ada. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Baik, saya serahkan lagi sama Ci Susi. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin menambahkan sedikit karena sebenarnya kalau saudara ini ada yang lebih detail sebenarnya, buatnya seperti ini. Bisa kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan? Nggak kelihatan ya? Mungkin open bisa lihat. Jadi sebenarnya ada diagram yang bisa kita buat itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya saya lebih favorit ke papa atau ke mama gitu ya, ke ayah atau ke ibu. Nah, bagaimana pribadi mereka, bagaimana mereka sebagai orang tua. Nah, nanti hasilnya itu kalau kita isi ternyata misalnya gini, saya melihat ada kejelekan, keburukan, kekurangan dari ayah saya, ya, keburukannya. Nah, itu ternyata saya ambil 20% dari ayah saya itu ada di diri saya loh, keburukannya. Gitu. Nah, karena saya favorit sama ayah saya, tapi yang jelek yang malah nempel di saya, gitu. Nah, kemudian kelebihan dari ayah saya itu apa, gitu ya? Saya berharap itu, jadi saya berharap kepada suami saya, gitu. Nah, itu teori dibuat oleh orang yang memang mempelajari tentang genogram. Jadi sebenarnya ini ada yang lebih detail, makanya saya bilang. Tapi saya pikir kalau terlalu jauh, terlalu banyak, nanti saudara akan bingung gitu ya. Paling tidak saudara menemukan dulu ini yang pertama, ya yang tadi sudah diajarkan. Tapi ternyata waktu saya cek itu benar, gitu. Jadi kalau saya berharap dulu suami saya ini seperti papi saya misalnya, orangnya bisa ini, bisa ini, kok beda semua ya gitu. Nah itu seringkali jadi kekecewaan gitu. Nah sekarang setelah saya mengerti, oh iya saya baru tahu, gitu. Tanpa sadar, kembali lagi tadi kan, tanpa sadar itu masuk di dalam pikiran saya. Saya berharap suami saya seperti ini gitu. Sekalipun bisa nggak saya terima akhirnya? Bisa, tapi kan prosesnya cukup panjang. Dan awalnya waktu saya nggak ngerti, saya nggak bisa terima. Gitu. Saya hidup dengan angan-angan saya nih, hidup dengan harapan saya gitu kan. Tapi waktu saya udah mengerti, kan jadi enak. Gitu. Sebenarnya saya jadi langsung bisa mengerti. Oh ya, ini kan cuma harapan saya. Sebenarnya seperti ini. Saya harus bisa menerima dia apa adanya karena dia adalah suami saya, bukan papi saya begitu. Nah, jadi seperti pelajaran-pelajaran seperti ini sebenarnya itu membekali kita gitu di dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu bisa bertumbuh gitu, satu step kita naik satu-satu. Ya, saya setuju, artinya kita tetap harus ada di dalam firman Tuhan, ya. Tetapi ini pengetahuan ini tambahan buat kita untuk kita bisa memperkuat pernikahan kita. Karena ilmu tentang pernikahan itu, pengetahuan tentang pernikahan itu banyak sekali. Kita kan di dalam Alkitab ada, tapi prinsip-prinsipnya, ya nggak detail diurain satu-satu kan, gitu. Tapi prinsipnya semua ada di Alkitab. Ya, jadi kita harus tetap pegang prinsip firman Tuhan. Oke, itu saja. Saya rasa kalau tidak ada yang lain, tidak ada yang bertanya, mungkin saya minta Pak Ali untuk menutup dalam doa. Sekalian saya ingatkan untuk minggu depan masih ada di jam yang sama, di hari yang sama. Hari Rabu, jam 2, tanggalnya minggu depan ya. Berarti. Itu saja, linknya nanti akan dikirim oleh Sekretariat Gereja, Sinode. Tuhan berkati. Pak Ali, silakan. Oke, terima kasih Bu Susi buat waktunya bisa sharing hari ini. Thank you juga buat Pak Tulus juga ya, dan juga buat Sinode Pak David juga, dan buat rekan-rekan semua yang sudah hadir. Mari kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapak di dalam surga, terima kasih buat hari ini kami bisa belajar bersama-sama. Terima kasih buat Ibu Susi sudah membagikan tentang urusan yang harus kami berikan. Kasih buat seluruh tim yang ada dari DPSP yang sudah terlibat, dan juga dari DKI juga, Sinode DKI juga, Pak Tulus dan teman-teman. Terima kasih buat rekan-rekan gembala. Terima kasih juga buat ada juga teman-teman kami, Pak Henry Sifani bisa bergabung dengan kami. Kami bersyukur dengan waktu ini Tuhan. Biarlah apa yang kami sudah terima, kami bisa boleh pelajari,
kami bisa ini bisa menjadi refleksi buat kami untuk kami bisa menemukan hal-hal yang memang menghambat pertumbuhan di dalam pernikahan kami ataupun pertumbuhan kami secara pribadi. Mungkin ada warisan-warisan yang telah kami terima di masa lalu yang kurang baik. Biarlah kami bisa menemukannya dan sehingga kami bisa menyadarinya, kami bisa menerimanya, dan kami bisa bertindak seperti yang firman Tuhan ajarkan, sehingga hidup kami mengalami pertumbuhan serupa dengan Kristus semakin lagi, dan keluarga kami pun bertumbuh, dan pelayanan kami pun bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Kami tahu tidak mudah Tuhan untuk kami bisa memahami ini, tapi Tuhan lewat pelajaran hari ini, sharing hari ini, kami bisa telah berdiskusi, dan kami bisa mendapatkan sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kami. Bahwa kami harus memberikan warisan untuk next generation-nya, yaitu sesuatu yang baik, ya Tuhan, seperti yang sudah Tuhan berikan contoh kepada kami. Sekalipun kami sudah mendapatkan warisan yang kurang baik di masa lalu, tapi kami tidak inginkan itu akan kami teruskan kepada anak cucu kami. Biarlah stop sampai di sini, dan kami boleh menyadari, menerimanya, dan kami boleh mengalami perubahan. Kami bisa belajar memaafkan, dan juga kami juga dimaafkan kalau kami ada salah dengan keluarga kami, atau orang lain, ataupun orang tua kami, Tuhan. Terima kasih, biar bilur Yesus menyembuhkan setiap luka hati kami, dan kuasa firman Tuhan menyucikan kami, sehingga kami akan bertumbuh seperti Yesus. Ke depan kami akan semakin disempurnakan. Terpuji nama-Mu, kami akan tutup seminar ini, Tuhan, acara kami pada sore hari ini, dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.